ini saya ingin mengingatkan mungkin sebabnya saat ini kita akan memasuki bulan Ramadan. Ini sudah tanggal 13 Sya'ban, jadi kurang lebih setengah bulan lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Ekspresi wajah kita, sikap ya, menghadapi Ramadan kita sikapi dengan gembira. Kalau kata Rasul, orang yang gembira ya, menyambut kedatangan Ramadan, maka haram jasadnya masuk ke dalam neraka. Jadi mudah-mudahan kita menyambut dengan kegambaran farah gembira. Sebab itu mungkin beberapa saat lagi kita mempersiapkan diri, baik ilmunya, hal-hal yang ada kaitannya dengan ilmu ibadah Ramadan. Sebab ingat ibadah Ramadan itu kan ibadah fardu. Jadi artinya harus pakai ilmu. Ayyuda berumuddin ilmi. Jadi orang yang mengurus ilmu, yang memperhatikan menjalankan ajaran agama bil ilmi harus dengan ilmu. Seperti sholat, zakat, saum. Lebih saum ini kan 1 tahun hanya 1 bulan fokus, maka harus menggunakan ilmunya. Jadi mudah-mudahan sebelum prungnya sampai nanti satu Ramadan kita sudah persiapkan ilmunya, persiapkan fisiknya sehat, fisik yang sehat, jasmaninya. Jangan sampai kita datang saatnya sakit. Usahakan persiapkan dari sekarang fisiknya supaya sempurna ibadah Ramadan 1 bulan, tidak ada kurang karena sakit. Yang ketiga, persiapkan ini rohaninya, nawaitunya. Nawaituna harus imanan wa ihtisaban. Dasarnya iman dan juga mengharap ridho Allah. Jadi ini harus itu semata-mata mengharap Allah, bukan urusan manusia, urusan kesenangan ketidaksenangan manusia, tetapi ini urusan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 persiapan ini mudah-mudahan dalam tempo yang 2 minggu ini kurang lebih 1,5 bulan kita persiapkan ilmu, persiapkan itu fisiknya, jasmaninya yang sehat, lalu persiapkan rohaninya, nawaitunya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bila target saumnya tercapai la'alakum tattaqun ini insyaallah. Bapak-bapak yang dimuliakan dan ibu yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu kata saum, kata siam, saum itu hanya ada 1 kata. Di dalam Al-Quran itu ada 1 kata di dalam surat Al-Maryam. Surat Maryam ayat 26. Ini nazar lirrahman sauman. Jadi Siti Maryam ya gitu ya, ketika oleh Allah diberi itu mengandung, kemudian karena merasakan lelahnya sampai bersandar di bawah pohon kurma, sampai dia mengatakan ujian yang terima lebih baik daripada mati. Lebih baik mati katanya, mulia daripada ini berat ujian. Jadi yang tidak punya ini lalu mengandung. Nah oleh sebab itu maka diberi gembira oleh malaikat bahwa tidak boleh berbicara dengan siapapun. Makanya ini ketika ada orang itu bertanya jangan bicara. Maka ini nazar itu lirrahmani sauman. Jadi sudah ada kata saum. Saum itu artinya saum tidak berbicara dengan orang lain. Saum. Jadi ada 1 kata di dalam Quran kata saum. Saum. Di surat Maryam ayat 26. Ada 1 kalimat. Yang banyak itu siam. Kata siam itu ada 8 kata siam.
Salah satunya di dalam Al-Baqarah ayat 183 yang sudah familiar dengan kita ketika menyebut ketika datang Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kamu, hai orang yang beriman, kutiba diwajibkan atas kamu asyam, melaksanakan saum. Jadi soma ya sumu sauman. Kata siam saum itu asalnya dari kata soma ya sumu sauman. Artinya nakar, menahan. Jadi al-imsak itu bahasa Arab. Jadi artinya menahan, nakar. Makanya di saum itu menurut bahasanya al-imsaku anil akli wa syurbi wal jima'. Nakar, nahan dari makan dan minum, wal jima' dan hubungan suami istri, min tulu'il fajri dari terbenam matahari, jadi waktu fajar. Jadi kalau sudah ada subuh dan buka mata, itu dengan imsak. Imsak itu sebenarnya sudah mulai menahan. Ila ghurubi syamsi sampai terbenam matahari adzan maghrib. Bisyara itu maksudnya dengan syarat yang tadi ditentukan itu batasannya definisi yang saum. Jadi al-imsak menahan, nakar dari makan, dari minum, dari jima. Maka saum itu kan tadi ada saum tidak berbicara dengan orang lain. Seperti kata puasa, saya sampaikan di mimbar ini ketika puasa kan itu bukan bahasa kita, itu dari bahasa dari India itu. Di tradisi di India puasa itu duduk sila, tidak bicara, tidak makan, tidak minum, tidak bicara, duduk sila. Puasa itu dari bahasa tradisi agama itu. Nah sebelum buka puasa itu biasa besok mandi di Sungai Gangga yang disebut tadi Karamse. Dulu waktu saya ke Keramas, bila pakai saumnya Karamas, secara sambok dan jengkol, gula, enak pakai keramas. Itu lahir, bahkan keramas itu tiap hari atau sehari. Tapi bukan itu dimaksud adalah membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam hati, maksiat, dosa-dosa, terutama dengan sesama manusia. Nah, itu disebut membersihkan. Rasul kan setiap datang Ramadan itu menghadiri para istri, para keluarganya selalu meminta maaf, membersihkan diri. Jadi kita juga nanti dengan sekali itu ya bersihkan diri kita supaya tidak ada nafsu, tidak ada kotoran-kotoran yang di dalam diri kita ini, kotoran-kotoran yang sifatnya maksiat dosa. Kepada Allah beristighfar, kepada manusia itu tadi minta maaf. Jadi bersih. Nah itu disebut keramas. Jadi kalau orang yang tidur namanya keramas. Nah di dalam istilah Islam saum artinya menahan dari makan, dari minum, dari hubungan suami dari jima, dari terbit fajar, dari imsak. Ada yang bertanya kalau sudah imsak bagaimana ini? Ya itu batasannya adalah subuh. Tetapi diberi apa-apa yang itu imsak meneneng kasar itu. Atau kalau dulu pakai kapal, tong. Karena sebelah sering di mana-mana. Ada sudah ada kemajuan. Nah itu artinya tidak ada batasan. Nah saum jadi soma ya subuh siang. Artinya menahan dari hal. Yang paling sulit itu bukan menahan dari yang membatalkan, tapi yang sulit bagi kita yang sudah kita rasakan di dalam saum Ramadan adalah sulit menahan dari hal yang merusak. Di bahasa agama disebut muhlikan, yang merusak. Jadi kalau batal mah tidak, tapi rusak. Nah itu yang sulit tadi, rusak. Makanya harus saum lisan begitu. Saum pikiran, saum lisan, saum mata, susah.
rusak. Dan itu memang harus begitu. Jadi yang disebut muhlikat, muktilat itu yang membatalkan. Tapi makan, minum, mungkin hubungan sama itu ya itu. Tapi yang agak kita harus agak sulit bagi kita adalah yang merusak saum. Jadi saum nama batal, sah, tetapi bisa rusak. Karena rusak tadi. Maka kata Rasul itu betapa banyak yang saum hasilnya hanya meninggalkan haus dan lapar. Karena mungkin tadi bikin hal yang berusaha. Oleh sebab itu maka persiapkan dari sekarang ilmunya. Jangan sampai pas datang karena tanpa punya ilmunya agak kaget. Biasakan dilatih. Training dulu. Training lisan, ya, training mata, training pikiran gitu dari sekarang. Nanti jangan sekalipun bahasa Ramadan kaget sok. Oh iya. Tapi dibiasakan. Ini yang disebut mempersiapkan. Rasul juga menyambut begitu. Ya, dari bulan Rajab banyak amal. Salah satunya latihan jauh sampai sekarang sabar. Ya, doa. Nah itu untuk training mempersiapkan datangnya bulan Agung Ramadan. Jadi mungkin untuk sekadar membatalkan yang membatalkan mungkin kita alhamdulillah bisa menang. Alhamdulillah. Tetapi yang dari hal yang merusak ini bisa jadi mungkin ini yang kita tidak tahu. Ya Allah yang Maha tahu. Walaupun memang kita bacanya berdoa, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah doa ini didawamkan pada saat bulan Ramadan. Terus Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna wa'fu anni rahmatika ya arhamar rahimin. Itu didawamkan doa ini selama kita sedang Ramadan, kita sedang puasa. Kenapa? Sebab tadi supaya kita terjaga dari hal yang bisa merusak. Tahu? Dan sekarangnya engkau bersahur, nahan lapar, nahan haus, tapi mengumpat, ya, menggunjing. Ini berarti ibu bapak ini ada keterangan zaman Rasulullah ada orang wanita sahur nahan lapar, nahan haus. Tapi kuat lapar yang buka datang ke Rasul minta izin, mutus salah seorang. Ada dua orang wanita, tersanggup dia terserum, yang buka. Nah kalau belum mempersilakan, nah mentah itu ada foto-foto berwajah berjana, muntahlah dua orang ini. Maka si putusan itu datang menyampaikan, suruh muntahlah dua orang, muntah. Maaf penyebutan di rumah, darah dan anak, muntah satu orang lagi muntah sampai penuh. Nah, sahabat kaget ya Rasul, kenapa ini orang sedang panitia ibadah dan sedang sahur? Nah, katanya dua orang wanita itu dia telah menahan lapar dan haus dari hal yang halal, tapi dia sedang sahur telah menggunjing, mengumpat orang lain. Itu dihukumkan begitu. Ya, bukan begitu. Saking memang itulah tidak batal sama nama. Tidak batal, tapi batalnya kan tadi disuruh muntah Rasul. Karena itu besar tadi dia nahan lapar dan haus dari hal yang bisa yang ada yang halal, tapi dia tadi bisa merusak saum, menggunjing, mengumpat, memukul batu, ngarumpi bahasa Indonesia. Mau ngarumpi di nawaya satu anak, bahasa tulis. Pada sekarang mati langsungnya ngarumpi mata ini di nawaya dengan sabu apa itu sama masyarakat. Umumnya saya memang tapi umumnya anu ditarik kan zaman modern ini untuk keluar kalau ini namanya jadi mulai kayak ibu-ibu bapak yang mati Allah Subhanahu Wa Taala itu yang saum menahan. Nah wajibnya saum, diwajibkan saum Ramadan ini kita sudah paham dalam surat Al-Baqarah ayat 183.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu fi'il madhi majhul. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini menurut ahli ilmu tafsir, ahli Al-Quran, bahwa ini salah satu kemudian Al-Quran itu adalah pilihan diksi, kata-kata pilihan yang tepat, yang halus. Diksi itu bukan hanya akurat dan tepat, tetapi mengandung hikmah. Salah satunya adalah ini, kata kutiba. Kata kutiba. So, kutiba itu kan artinya itu fi'il madhi majhul. Jadi artinya di awalnya diropakeun doma ku, nah sebelum akhirnya taknya di kasrah dijeerkeun kutiba. Itu kata pasif. Kata aktifnya kata apa? Jadi kata apa itu menulis, kutiba dituliskan. Jadi kata-kata apa? Mewajibkan, kutiba diwajibkan. Kata aktifnya. Kenapa Allah menggunakan kata pasif? Ya, fi'il madhi majhul, tapi amar, perintah. Maka itu sadayana fi'il madhi majhul amar. Contohnya, wusida diserahkan. Idza wusidal amru li ghairiha pantarisa. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya, saat kehancurannya. Itu wusida. Gufiro diampuni. Itu bukan perintah. Zuyina dijadikan indah. Zuyina linnasi hubbu syahwat, dijadikan indah pada pandangan manusia yang dicintai. Indonesia walaupun anak-anak dan perempuan dan itu zuyina, tidak amar. Tapi kutiba itu adalah fi'il madhi majhul amar, perintah, diwajibkan, dituliskan. Kutiba. Jadi sama dengan furido. Jadi di dalam tafsir semua tafsir yang berani dari mulai tafsir yang klasik, Imam At-Tabari aslinya klasik yang dulu, sampai tafsir yang modern, tafsir Munir, itu kutiba itu diartikan sama, diwajibkan. Kenapa diwajibkan? Itu katanya kan kata dasar kan, artinya itu artinya berbahasa kan dituliskan. Kenapa itu? Sebab kata Imam Al-Qurtubi itu katanya sudah dituliskan oleh Allah di kitab Lauhul Mahfuz. Makanya Allah Maha Rahman, Maha Halus, Maha Pemurah, maka menggunakan kata-kata itu dengan sifat-sifat asma-asma Allah yang Maha Halus. Maka diterimanya kata kutiba ini diterima dengan dasar yang halus, hati yang halus oleh kita. Itulah kenapa yang dipakai kata kutiba. So, kalau kita lihat bahasa kata aktif harusnya kata Allahu alaikum. Bentar dia saya kalau ini contoh aktif nata kata Allahu alaikum parantosnya wajibkeun ka anjeun nya Allah ka anjeun. Telah mewajibkan Allah kepadamu. Tapi yang dipakai adalah kutiba. Nah, hikmahnya ini karena tadi pertama itu tadi karena ini Allah dengan yang maha halusnya lalu diterima oleh kita hati yang halus yang indah atas perintah-perintah Allah ini. Yang kedua, di dalam penjelasan kata Ibnu Jauzi itu kata-kata kutiba itu adalah suatu kewajiban, ya, suatu kewajiban yang dilaksanakan itu berat, jadi bersifat memberatkan kepada manusia untuk melaksanakannya. Itu maka kutiba alaikumusiyam. Dikatai Mujawzi digunakan kata-kata kutiba oleh Allah. Hikmahnya antara lain sebab itu adalah menggunakan bersifat
kata yang bersifat memberatkan manusia untuk melaksanakan kewajiban itu. Saum itu jangan berat, Allah pun sudah berat. Memang kita berat saum itu. Nah, lapar dan haus, yang membatalkan yang membuat itu jangan. Kemudian contohnya lagi itu ada yang itu di dalam surat Al-Baqarah itu masalah kisos. Berat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Orang yang beriman diwajibkan akan kisos. Itu manusia itu apa? Kewajiban itu sifat berat bagi manusia, kisos. Ada lagi itu masalah wasiat. Kutiba alaikum idza hadara alaikum ahadukum maut in tarakal wasiatu bil walid. Diwajibkan atasmu apabila ada tanda-tanda datang tanda-tanda maut untuk memberikan wasiat kepada anak-anak dan keluarga. Itu kutiba wasiat. Perbuatan itu sifatnya memberatkan manusia untuk melakukan wasiat. Ada lagi di dalam Al-Quran Al-Baqarah masalah 216 itu kita itu perang itu sifatnya berat. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepadamu berperang. Itu perbuatan itu bersifat memberatkan manusia untuk menjalankan. Maka saum pun kata para ahli tafsir begitu. Hikmahnya itu kenapa Allah menggunakan kata kutiba, seolah-olah Allah tidak langsung jadi tidak langsung memberikan perintah. Kalau langsung maka Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk melakukan saum. Perintah langsung, itu tidak langsung diwajibkan pada siapa yang merintahnya? Allah. Kenapa Allah tidak menyebutkan? Itu karena di dalam tafsir, karena Allah Maha Halus, Maha Pemurah, Maha Rahman Rahim, maka menyampaikan kata-katanya dengan halus supaya diterima dengan oleh hati yang halus oleh kita. Itu salah satu rahasianya kenapa dipakai kata kutiba alaikum syiyam, kutiba alaikum qital, kutiba alaikum qisas. Itu perbuatan perintah itu dianggap oleh Allah sifatnya memberatkan kepada manusia. Jadi itu furido, wujiba, atau tadi kutiba sama diwajibkan. Jadi fi'il madi telah diwajibkan pengerjaan yang telah lewat. Majhul, ya, tadi majhul. Nah itu Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua peringanan Al-Baqarah ayat 185 juga. Paman syaidah dalam 185. Paman syaidah minkum sahra fayasum. Siapa orang yang pada saat itu berada di dalam tempat itu lalu datang bulan saum berada di tempat itu, fayasum maka hendaklah melaksanakan saum. Ini perintah, jadi maka wajib hukumnya saum Ramadan. Jadi surat tadi Al-Baqarah 183, Al-Baqarah ayat 185 itu kewajiban saum. Yang kedua itu yang ketiga itu hadis Rasul. Kewajiban saum Ramadan hadis Rasulullah. Sudah ada yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Man aftara yauman min Ramadana fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu lam yakti an husyam dahri kullu wa in somahu. Jadi siapa orang yang meninggalkan saum Ramadan katakan itu satu hari saja. Jadi orang yang batal atau meninggalkan saum Ramadan satu hari saja fi ghairi udrin, ya, tanpa uzur syarat, jadi yang tidak diizinkan oleh syariat, ya. Nah kemudian lam yakti an husyam dahri kullu wa in somahu, tidak bisa diganti, ya, diganti seluruh hari saum. Jadi tidak bisa diganti seluruh hari saum. Jadi sampai saum di bulan Ramadan itu bisa sakabeh poe digantikeun satahun enak ngagantian sampai tidak bisa. Lam yakti tidak akan mencukupi, tidak akan bisa menutupi
diganti oleh seluruh hari dijadikan saum. Itu saking beratnya, saking wajibnya saum. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Hadis Bukhari pun sama. Jadi siapa orang yang berbuka atau dia tidak saum satu hari saja pada bulan Ramadan, maka tidak bisa diganti seluruh hari untuk saum. Dulu itu semuanya hari bisa tahun saum bisa nanti puasa sampai gara-gara itu saum ada atau tidak diundurkan oleh syariat. Makanya harus tahu ilmunya mana yang diundurkan oleh syariat, mana yang boleh saum, mana yang tidak. Ini harus paham. Di dalam fikih banyak banyak ilmunya ini. Asal seperti masalah nanti kita jelaskan masalah sakit, masalah perjalanan, ya kan itu harus hati-hati itu. Saya nangis ke saum dan tidak mau sakitnya, misalkan berita itu ini sakit apa? Nah, jadi itu yang kewajiban saum itu Al-Quran, Al-Baqarah ayat 183, Al-Baqarah 185, lalu hadis Rasulullah tadi riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Bukhari ini. Ya. Kemudian kenapa itu? Sampai dalam kitab Al-Kabair itu kitab dosa besar namanya Al-Kabair. Tarkus yang bigori syari minal kabair. Meninggalkan saum tanpa izin syariat. Nah, minal kabair termasuk dosa besar. Kan ada dosa besar, mungkin kalau ada besar ada yang kecil ya. Tapi yang kecil juga kalau tumbuh jadi kabair, tapi ada dalam dosa besar. Ya. Nah, alasannya apa? Alasannya kata Rasul, Urial Islam wa qa'iduddin salah satu alaihinna usisat Islam. Man taraka wahidatan minhunna bahwa biha kafir. Urial ikatan Urial Islam, ikatan Islam, wa qa'iduddin dan sendi-sendi agama salah satu ada 3. Alaihinna usisal Islam, semuanya asas-asas Islam, dasar-dasar Islam. Mantara wahidatan minhunna, siapa yang meninggal salah satu di antara 3, bahwa dia kafir, maka termasuk kafir ini. Maaf, ini kafir ini bukan non muslim, kafir ini Rasul ya. Kafir Rasul ya. Sabrohu ya Allah. Nah, kafir halal darah itu. Jangannya ya, kita tidak sesuai dengan ini. Nah, supaya bisa. Syahadat alla ilaha illallah. Jadi syahadat, jadi membaca kalimat syahadat itu asas Islam itu, ikatan Islam. Wassalatul maktubah, salat yang 5 waktu. Wassaum Ramadan dan saum Ramadan. Jadi ini asas Islam, asas dasar Islam. Jika syahadat, 2 kalimat syahadat menyatakan keyakinan hati bahwa tidak ada lagi ilah Tuhan yang disembah selain Allah, yang disembah selain Allah. Itu syahadat. Ini pintu gerbang masuk Islam. Jadi ketika orang mengucapkan kalimat syahadat, itu sudah muslim Islam. Ya, tidak boleh diganggu. Syahadat, ini keyakinannya. Saya sering menyampaikan fondasi utama itu. Ada tuh. Jadi kalau sholat tapi tidak syahadat, itu tidak bisa. So, iman dulu, dasar dulu. Wassalatul maktu, sholat yang 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu itu real Islam, ikatan Islam, asas agama. Jadi asas Islam, sholat yang 5 waktu. Makanya orang yang tidak sholat itu ya tadi kata Rasul bagaimana itu? Mantara kami guna bahwa tidak kafir pandangan akidah itu. Ya. Kafir benar akidah. Ini
apa namanya itu pernyataan Al-Quran, hadis itu tidak bisa diganti-ganti. Ya kalau kafir kafir saja. Tidak bisa diganti jadi non muslim tidak bisa. Kalau kafir ya orang kafir kan itu. Orang-orang kafir. Tidak sebetulnya diartikan orang-orang non muslim tidak bisa. Kafir lagi. Ini hadis Rasulullah. Maka tadi kewajiban saum Ramadan itu ketika ditinggalkan itu tadi termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Islam, bukan mungkin apa orang kafir itu ya. Nah itu yang penting kewajiban saum Ramadan. Jadi saking wajibnya dilaksanakan dipardukannya puasa Ramadan. Lalu di dalam Al-Baqarah 184, maka kana minkum maridun aw ala safarin wa iddatu min ayamin ukhra. Nah, apabila dalam keadaan sakit aw ala safarin atau dalam perjalanan, wa iddatu min ayamin ukhra, maka bisa diganti yang ditinggalkan itu artinya boleh buka, tapi yang harus diganti yang ditinggalkan itu di hari-hari yang lain. Apabila sakit atau perjalanan. Di dalam Quran ada dua ini. Dalam ayatnya ada dua, sakit dan perjalanan. Nah, sakit itu berbeda. Ini dalam kitab fikih. Imam Ad-Dahiri yang mengatakan bahwa sakit itu semua sakit. Jadi yang dirasakan sakit itu apa saja itu. Bisul sakit, boleh bukan. Imam Ad-Dahiri. Riut bosan, sakit. Jadi tukur, sakit. Jadi kata Imam Dahiri semua yang dirasakan sakit itu termasuk maridun, sakit. Lalu perjalanan, kata Imam Dahiri, kau perjalanan ke mana wae lah. Dia ke ujung berung, ke perjalanan. Itu berbeda pendapat, berbeda ilmu. Nah, tetapi kita harus lihat bagaimana jumhur ulama, pendapat para ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa sakit yang sangat yang membuat kita kepayahan. Jadi, misalkan apa namanya itu, punten ya, kan macam-macam. Ada yang sudah kronis, yang sama sekali tidak bisa. Itu tentu saja mungkin atas tanyakan ke dokter. Kalau saya tahu bagaimana. Mulanya yang mati seorang ada atau mati matinya memutuskan, nah itu yang merasakan diri. Jadi artinya sakit yang betul-betul bisa kepayahan itu yang diizinkan oleh syariat. Jadi kalau yang tadi sebagian ulama mengatakan asal kita saja, tapi ulama ini yang dipakai mengatakan yang sakit itu yang kira-kira yang sakit yang kepayahan. Sakit berat yang tambah berat apabila saum. Bentar dia. Ayo jangan tidak memakai saum. Berat tambah berat. Sampai kopi jadi tak kira saya. Itu memang berat. Diizinkan oleh syariat dokter kok yang maksa. Gitu ya. So isi maksa jadi apa namanya memaksakan diri harus ini apa namanya harus kita bertanya kalau orang rasa punya dira, kalau punya dira kira-kira bagaimana, lalu kalau ini yang para tanyakan ke ahli ke dokter. Lalu kita tidak boleh ke orang lain misalkan gunakan itu nama ayam itu saum dari itu saudara itu yang para masjid. Kemudian bertanyakan ke dokter maksakan deh saum berimu payah. Jika mau, percilah orang bunuh orang lain itu, ya, membunuh orang lain itu teh, mau diberi, kurang dipaksakan, orang tak bisa digantikan sebelum umur pada sawah teh, maksa dan sawah, akhirnya kita maut, orang membunuh. Jadi artinya rasakan oleh masing-masing, kemudian lagi kira-kira punya upaya ya. Kata dokter tidak boleh memaksakan. Itu yang diizinkan oleh saya. Perjalanan kita sama, tidak bisa asal ini kemana lagi. Perjalanan itu
seperti dalam begitu yang 16 farsa kira-kira 80 km pakai kuda, pakai onta dahulu. Kasih habis 120 km. Panjang aja seberapa meter lah, berapa kilo, 100 punya. Nah, namun pakai kuda mah, pokoknya bisa buka dah ininya di pemayanan, kau ada capek di bawah pakai kuda. Tapi sekarang pakai mobil, kau aja kan 2 jam setengah. Terus saya orang tidak sakit, ada orang yang musafir, buka nah ukuran diri. Anak kemana pakai plane ke luar Jawa ya, ke Bali saja, ke Batam kurang lebih 1,5 jam kemudian. Dapat pakai plane, padahal lebih daripada 80 kilo, 80 km. Makanya di situ adalah perjalanan yang melelahkan, yang menurut Bibi itu kira-kira 16 parsa. Nah, kalau sekarang ukuran jauh atau itu bukan jarak sekarang. Bukan. Dari sini ke Gunung Sate itu bisa 2 jam. Dari sini ke Ledang ke Upi bisa 2 jam. Bisa 2 jam macet. Jadi tidak diukur dengan jarak sekarang. Maka saum pun demikian. Jarak saya mana pada sampai musafir, habis menang batal, dan lebih tidak 80 km, pada jauh-jauh paling enggak sehat. Tidak pakai mobil. Nah, artinya di sini kita harus memahami bahwa perintah-perintah Allah ini Al-Quran ini walau dalam tafsir itu harus disesuaikan dengan kondisi. Zaman Rasul betul 80 km pakai kuda, pakai onta. Karena dapat di padang pasir, mana dibolehkan untuk berbuka. Jadi Pak makanya mari awal safari itu. Jadi ukurannya sekali lagi tadi bagaimana? Jadi tidak bisa ada iman teh. Tapi kalau kita saum, daripada saum rakyat, wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu saum, khairul lakum, lebih bagus bagimu. Jadi seperti tadi bagaimana? Iya tidak mangsa gimana rada rilet. Saum kurang teh, da ukuran mah, ukuran diri sekali lagi. Ukuran diri kuat. Nah, khairul lakum kata Allah. Dah aku mari perjalanan dia. Kuat perjalanan dia lah. Itu. Khairul lakum. Wa in tasumu khairul lakum. Surat Al-Baqarah ayat 98 ini. Jadi yang boleh yang sakit, yang perjalanan boleh berbuka, tetapi lebih bagus apabila saum lebih bagus jika kamu mengetahui. Ini ada rahasia Allah mungkin. Ingkun minta alamun jika kamu mengetahui. Apa kita tidak tahu tapi rahasia Allah. Seperti begini. Apabila umat kami mengetahui rahasia-rahasia atau nilai-nilai yang terkandung pada berjamaah sholat subuh, jelasnya dikirakan, maka pasti umatku akan datang ke masjid walaupun sambil jalan merangkak. Kita kan tidak tahu nilai pahala berjamaah subuhnya, tidak tahu. Allah tidak jelaskan di kejadian kita. Anak kalimat saja apabila umat kami mengetahui nilai-nilai yang terkandung pada berjamaah sholat subuh di masjid, maka umat kami bakal datang, pasti akan datang walaupun sambil jalan merangkak. Itu saking pahalanya gede gitu. Ini juga sama. Ketika kita ada sedikit sakit, lalu kuat, kemudian kita saum, khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu mengetahui, kita tidak tahu. Allah yang Maha tahu. Nah ini jadi ibu-ibu, bapak-bapak ini dalam persiapan saum. Nah bagaimana kalau yang orang tua, orang tua kita yang tadi yang sakit kan, yang sudah tua renta, itu tidak boleh memaksakan saum, itu cukup dengan fidyah. Jadi kalau sudah fidyah sudah tidak usah dipotong. Tidak ada fidyah, tidak ada perlu lagi. Kalau sudah fidyah. Kalau kodok. Nah, ibu-ibu yang sedang hamil tua, kira kalau memaksakan saum
mempengaruhi kesehatan bayi yang dikandung atau sedang menyusui. Kalau memaksakan saum membahayakan bayi yang disusui, itu pertimbangan fikih bisa tidak berbuka fidyah. Dulu awas nanti berbuka fidyah. Tapi nanti kalau suatu saat mau dikodok, nah, itu tapi yang penting amankan dulu fidyah. Kalau sudah fidyah tidak usah di. Ada lagi yang fidyah yang pada enggak itu mungkin berbeda pendapat. Tapi kalau orang sudah melakukan fidyah maka sudah tidak perlu dikodok lagi. Nah lalu yang sakit tadi yang kerja berat, tidak ada pekerjaan lain kecuali begitu. Penambang yang pekerjaan yang legal banyak bilang ada penambang kerja keras lalu tidak lagi yang. Jadi siapapun ini kita ukurannya bagaimana tadi diterima perintah Allah yang halus yang maha rahman rahim ini kita terima dengan hati yang halus ini pakai perintah Allah ini. Bapak-bapak ibu-ibu mungkin inilah di dalam saya mengingatkan menyambut bulan Ramadan ketika kita diwajibkan bulan Ramadan diwajibkan berdasarkan ayat Al-Quran.